Kembali lagi kita bertemu dalam pertemuan perkuliahan yang ketujuh, dasar-dasar manajemen. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas kelanjutan dari materi yang kita bahas pada minggu lalu, ya, masih mengenai terkait dengan fungsi perencanaan, ya. Di mana di minggu lalu kita sudah melihat, ya, ada beberapa pendekatan, ya, ada beberapa pendekatan, ya, terkait dengan dalam penetapan tujuan, yaitu ada dua, ya, pendekatan dalam penetapan tujuan. Ya, di minggu lalu kita sudah membahas jenis-jenis rencana dan tujuan, ya. Pada kesempatan ini kita membahas terkait dengan pendekatan manajemen berdasarkan sasaran, tujuan atau manajemen by objectives, ya. Nah, eh, terkait dengan pendekatan, ya, dalam menetapkan tujuan, ya, yaitu adalah pendekatan yang menggunakan pendekatan manajemen berdasarkan sasaran, ya, memiliki kelemahan dan kekuatan, ya. Artinya bila kita dalam mau menetapkan suatu tujuan, ya, kita menggunakan pendekatan berdasarkan sasaran, ya, atau manajemen by objectives, ya, atau disingkat dengan MBO. Nah, pendekatan dalam menetapkan tujuan ini memiliki kekuatan sekaligus memiliki kelemahan. Apa yang menjadi kekuatan, ya, pendekatan berdasarkan sasaran atau manajemen by objectives atau MBO? Yang pertama adalah manajemen by objectives melakukan integrasi fungsi perencanaan dan pengawasan ke dalam suatu sistem yang rasional dalam manajemen. Jadi kekuatan yang pertama adalah pendekatan yang menggunakan, ya, berdasarkan sasaran, ya, itu menggabungkan fungsi perencanaan dan pengawasan. Jadi di dalam manajemen itu fungsi perencanaan sekaligus, ya, digabungkan dengan fungsi pengawasan ke dalam suatu sistem, ya. Jadi di samping adanya fungsi perencanaan juga, ya, dimuat fungsi pengawasan. Nah, itu kekuatan yang pertama. Kekuatan yang kedua, pendekatan manajemen by objectives atau MBO ini itu mendorong organisasi untuk menentukan tujuan, ya, dari tingkatan atas hingga tingkatan bawah. Jadi kalau kita menggunakan pendekatan, ya, berdasarkan sasaran atau manajemen by objectives ini, nah, jadi tujuannya itu ditentukan, ya, tujuan yang paling tinggi sampai tujuan yang paling rendah, atau tujuan skala yang prioritas yang tinggi atau dengan skala prioritas yang paling rendah. Jadi jelas, ya, tujuan yang akan dicapai yang utama apa, ya. Tujuan selain yang utama itu pendukung, ya. Nah, itu di dalam pendekatan manajemen berdasarkan sasaran atau manajemen by objectives itu jelas, ya, jelas ditentukan apa yang menjadi tujuan utama, ya, dari suatu organisasi atau perusahaan itu didirikan. Kemudian kekuatan yang ketiga, MBO memfokuskan pada hasil akhir daripada niat yang baik maupun faktor personal. Jadi pendekatan berdasarkan sasaran atau manajemen by objective ini itu fokus pada hasil akhir, ya, pada output yang akan dihasilkan. Nah, jadi pendekatan berdasarkan sasaran itu jelas, ya, fokusnya itu adalah kepada output, ya, atau hasil yang akan didapatkan. Jadi lebih kepada
apa yang ingin didapatkan daripada melihat misalnya bagaimana orangnya atau bagaimana SDM orang yang bekerja di situ. Nah, jadi lebih kepada hasil yang akan didapat. Jadi tidak melihat orangnya, tidak melihat personal yang bekerja atau terlibat dalam kegiatan tersebut. Kemudian kekuatan yang keempat ya, MBO mendorong adanya manajemen diri dan komitmen dari setiap orang melalui partisipasi pada setiap tingkatan manajemen dalam penentuan tujuan. Jadi pendekatan manajemen berdasarkan sasaran ini mendorong ya setiap orang yang terlibat ya dalam suatu manajemen dalam suatu organisasi itu untuk komitmen ya, komitmen kepada apa yang ingin dicapai ya, apa yang ingin dihasilkan atau tujuan apa yang akan dicapai dari suatu organisasi. Nah, itu jelas sekali ya, membutuhkan komitmen dari setiap individu. Nah, ini 4 kekuatan. Namun pendekatan manajemen berdasarkan sasaran atau MBO ini juga punya kelemahan. Yang pertama, MBO dianggap terlalu menyederhanakan kegiatan dengan berusaha untuk menyelesaikan segala sesuatu. Karena MBO ini ya pendekatannya berdasarkan sasaran ya atau tujuan, jadi kerap dianggap terlalu sederhana ya, menyederhanakan kegiatan-kegiatan ya, karena berdasarkan tujuan ya, karena tujuan ini sehingga kadang kala kegiatan ini tidak perlu dilakukan atau kegiatan ini dihapuskan. Nah, jadi dibuat lebih sederhana, padahal itu bisa berimplikasi kepada manajemen ya yang ada di dalam suatu organisasi itu. Ya, bisa mengganggu ya, mengganggu fungsi-fungsi manajemen. Kemudian kelemahan yang kedua, MBO secara cepat akan ditolak oleh manajer yang memiliki gaya otoriter ya, yang bisa saja disebabkan karena orang-orang yang bertipe X dari McGregor yang sudah kita bahas sebelumnya dan oleh mereka yang menerapkan birokrasi yang tidak fleksibel dan ketat. Jadi pendekatan berdasarkan sasaran ini tidak disukai oleh pemimpin yang punya gaya otoriter ya. Karena pendekatan manajemen berdasarkan sasaran ini kan membutuhkan partisipasi dari orang-orang ya. Bagaimana orang-orang yang ada di dalam suatu organisasi itu bisa terlibat ya, bisa berperan aktif. Nah, bagi pemimpin ya dalam suatu organisasi yang bertipe otoriter, nah ini menjadi suatu ancaman bagi mereka karena mereka tidak bisa lagi menerapkan gaya otoriternya. Nah, oleh karena itu pendekatan manajemen berdasarkan sasaran atau MBO ini akan cepat ditolak oleh manajer yang memiliki gaya otoriter tersebut. Kemudian kelemahan yang ketiga, MBO ini memerlukan banyak waktu dan usaha dalam implementasinya. Ya karena tadi MBO ini memuat ya tujuan utama ya, tujuan kedua, tujuan ketiga sampai tujuan yang paling rendah misalnya. Kemudian juga membutuhkan partisipasi ya dari setiap elemen dalam organisasi tersebut, sehingga tentunya akan membutuhkan banyak waktu ya, bisa juga membutuhkan banyak biaya ya, dan usaha dalam implementasinya. Jadi bagaimana mengimplementasikan apa yang sudah ditetapkan ya, tujuan yang telah ditetapkan itu butuh waktu ya untuk mencapai tujuan ya. Beberapa tujuan yang telah dimuat itu tentunya itu butuh waktu untuk implementasinya. Kemudian kelemahan yang keempat ya, MBO dapat menjadi tantangan bagi manajer yang kurang memiliki kualifikasi yang baik. Jadi jika suatu manajer itu tidak mampu untuk ya memimpin atau dia istilahnya tidak memiliki kompetensi bagaimana mengintegrasikan ya fungsi perencanaan dan fungsi
pengawasan, maka ini menjadi tantangan yang sulit bagi seorang manajer dalam menerapkan pendekatan berdasarkan sasaran atau MBW ini. Selanjutnya, ada beberapa alat bantu perencanaan. Jadi, untuk membantu kita ya, bagaimana membuat perencanaan itu biar mudah ya, bagaimana biar perencanaan yang kita buat ini rinci, detail ya, dan perencanaan yang kita buat itu step by step ya, atau sistematis, maka ada alat bantu ya dalam perencanaan. Pertama adalah bagan arus atau flowchart, yang kedua adalah bagan Gantt atau Gantt chart, dan yang ketiga adalah jaringan PERT ya atau PERT Node. Dan banyak lagi ya. Bisa Anda searching di Google ya, bagaimana cara kita menyusun suatu perencanaan, ada beberapa alat bantunya. Nah, ini akan kita bahas ya mengenai alat-alat bantu itu, yaitu yang contoh bagan arus ya, contoh bagan arus atau flowchart. Ya, bagaimana kita misalnya membuat suatu perencanaan menggunakan bagan arus. Misal ya, kita mau mendirikan suatu usaha. Nah, di dalam kita mendirikan suatu usaha ini tentunya kita harus membuat perencanaan. Yang pertama, ketika kita mau mulai mendirikan suatu usaha peternakan, ya tidak ujuk-ujuk kita langsung mendirikan gedungnya, membangun gedungnya atau merekrut orang. Tetapi yang harus dilakukan terlebih dahulu ketika kita ingin mendirikan suatu usaha peternakan, tentunya kita harus membuat suatu perencanaan, ya. Nah, perencanaan yang pertama ya intinya bagaimana kita untuk mendirikan usaha tersebut, ya. Bagaimana kita untuk mendirikan usaha tersebut. Maka untuk memulainya, tentu pertanyaan yang pertama adalah kita dananya dari mana? Ya, atau kita butuh dana tidak untuk pendirian usaha peternakan? Kalau kita itu butuh dana, tentu jawabannya ya. Atau jika kita menjawab bahwa kita tidak butuh dana, ya berarti ya tidak, berarti berhenti. Artinya kita untuk mendirikan suatu usaha peternakan itu ya tidak jadi, ya. Karena kita butuh dana untuk pendirian suatu usaha peternakan, ya. Kalau kita bilang tidak, ya berarti tidak mungkin dong kita mendirikan usaha tersebut. Artinya apa yang kita ingin rencanakan itu ya berhenti, tidak akan jadi. Tetapi jika kita misalnya mengatakan ya kita butuh dana, ya, butuh dana atau sumber dana untuk pendirian usaha peternakan tersebut. Nah, lantas kalau kita butuh dana untuk mendirikan usaha tersebut, lantas bagaimana? Ya, dananya dari mana? Nah, apakah kita ingin menjual aset yang lain? Ya, kita misalnya memiliki aset tanah, atau kita memiliki aset rumah, atau yang lain yang ingin kita jual untuk kita gunakan sebagai modal untuk pendirian usaha peternakan misalnya. Kalau jual aset, ya kalau tidak berarti kita bagaimana? Kalau kita tidak jual aset, lantas dananya dari mana? Berarti kita harus pinjam. Nah, jika kita jual aset tentunya ya kita mendapatkan dana. Setelah kita jual tanah, kita jual rumah, kita jual mobil, ya tentunya ada dana. Ada uang akan kita peroleh. Berarti ya kalau kita jual dana ya mendapatkan dana, ya jual aset mendapatkan dana. Tapi kalau kita tidak jual aset, berarti kita harus pinjam biar kita bisa mendirikan usaha tersebut. Ya, jadi jual aset ya kita bisa mendapatkan dana, tidak jual aset juga kita bisa melakukan peminjaman ya uang untuk mendirikan usaha peternakan tersebut. Nah, sehingga dengan dilakukan hal seperti ini, meminjam atau menjual aset tentunya ya kita bisa mendirikan usaha peternakan. Nah, ini adalah contoh sederhana bagaimana kita membuat perencanaan dalam mendirikan suatu usaha peternakan. Ini contoh yang sangat sederhana. Artinya
adalah bahwa kita ketika kita mau mendirikan suatu usaha peternakan tentunya harus dimulai dari suatu perencanaan. Ya, perencanaan itu harus dibuat secara matang. Nah, ini dengan bagan arus atau flowchart itu bisa membantu kita membuat perencanaan untuk semakin matang. Selanjutnya ada juga contoh bagan GAN, ya. Contoh bagan GAN, ya. Nah, bagaimana kita membuat perencanaan? Misalnya ada pekerjaan, ya. Misalnya kita ingin memproduksi suatu barang, atau misalnya kita ingin memproduksi ya suatu hasil produk peternakan, misalnya seperti sosis misalnya, atau kita ingin menjual seperti es krim. Tentunya ketika perusahaan yang memproduksi ya susu, misalnya susu segar atau menjual produksi es krim, tentunya perusahaan-perusahaan tersebut ya tidak ujuk-ujuk langsung menjual produk jadi, menjual es krim, menjual sosis, ya, atau menjual daging beku misalnya. Tetapi yang dilakukan tentunya harus dimulai tahap demi tahap. Misalnya pertama pembelian bahan baku. Untuk membeli bahan baku, misalnya kalau kita membuat es krim tentunya kita harus mendapatkan susu segar. Nah, untuk mendapatkan susu segar ini, bahan bakunya ini bulan berapa? Kalau kita rencanakan ya, mulai dari proses pembelian bahan baku sampai kepada pengiriman barang. Jadi itu kalau misalnya kita rencanakan 4 bulan, berarti kita harus atur ya pembelian bahan baku di bulan pertama, kemudian minggu berapa ya? Minggu pertama, minggu kedua misalnya. Begitu juga dengan misalnya di bulan berikutnya ya. Ketika misalnya kita sudah proses produksi ya, tentunya kita butuh bahan baku lagi. Maka di bulan kedua, minggu ketiga dan keempat kita butuh bahan baku lagi. Nah, setelah itu di bulan ketiga, minggu pertama kita sudah proses produksi bahan baku lagi. Jadi begitu seterusnya ya proses yang terjadi. Nah, jadi dengan kita misalnya melihat ya mulai dari pembelian bahan baku sampai proses produksi ya. Nah, kita bisa melihat. Berarti kalau kita lihat yang pertama ini misalnya kita di bulan pertama, minggu pertama dan kedua itu kita membelikan bahan baku ya, bahan baku untuk diproses ya. Kemudian proses produksinya adalah di bulan pertama, minggu ketiga, keempat sampai bulan kedua, minggu pertama dan kedua. Jadi ada 4 minggu prosesnya. Nah, setelah proses tentunya adalah ya habis diproses tentunya digudangkan. Setelah digudangkan ya tentunya dikirim. Berarti bulan pertama di minggu keempat itu perusahaan tersebut sudah bisa melakukan pengiriman. Nah, pengiriman itu juga untuk mengirimkan satu periode produksi barang itu berapa minggu? Kalau kita lihat di sini 4 minggu. Jadi begitu seterusnya siklus yang ada di suatu perusahaan atau organisasi, dan ini menjadi berkesinambungan ya. Jadi begitu setelah selesai dikirim, didatangkan lagi bahan baku lagi, kemudian diproses. Sambil diproses sudah ada yang dimasukkan di gudang dan sudah ada juga yang dikirim, dan ketika sudah selesai dikirim semua, kemudian masuk lagi bahan baku ya, atau dibeli lagi bahan baku, kemudian diproses. Sambil diproses kemudian digudangkan dan dikirim. Nah, ini membantu kita ya membuat suatu perencanaan di dalam suatu organisasi sehingga kita bisa mengetahui untuk memproduksi suatu barang dengan target tertentu kita membutuhkan waktu berapa bulan misalnya. Untuk memproduksi ya barang sekian unit atau ribuan unit, kita butuh berapa
waktu misalnya untuk kita sampai selesai dengan pengiriman. Nah, ini adalah contoh Bagangan dan inilah membantu ya suatu organisasi atau perusahaan itu melakukan perencanaan. Jadi, dengan membuat seperti ini suatu organisasi atau perusahaan itu ya menjadi tahu ya dan punya gambaran ya bagaimana mereka mengerjakan suatu bahan baku, mengolahnya, memproduksinya sampai kepada mengirimkannya. Kemudian contoh yang ketiga adalah jaringan PERT. Nah, jaringan PERT ini sudah ada penjelasannya di sini, di mana yang kotak itu ya, yang kotak itu adalah kegiatan-kegiatan ya, jadi kegiatan-kegiatan yang dilakukan atau kegiatan-kegiatan yang terjadi ya dalam suatu organisasi ya dengan kerangka PERT ya. Di mana pada contoh di atas dapat memerlukan waktu pengerjaan antara 1 hari hingga 7,5 hari. Jadi di sini kita mengetahui ya untuk satu kegiatan lain itu membutuhkan waktu berapa hari. Nah, kita bisa membuat estimasi di situ ya, di mana kita lihat ya yang lingkaran itu adalah kejadian-kejadian ya yang menjadi indikator sebelum kegiatan dilaksanakan. Misalnya setelah kegiatan A terjadi, maka pengerjaan kegiatan 1 dapat dilaksanakan dan seterusnya. Jadi suatu kegiatan bisa dilakukan ya jika ada faktor yang menyebabkan ya. Jadi suatu atau ada faktor yang mendorong, kira-kira seperti itu ya. Jadi misalnya kegiatan 1 itu. Nah, kegiatan 1 itu kita laksanakan karena ada faktor A ya. Karena ada faktor A yang mendorong sehingga kita harus melakukan kegiatan 1. Begitu juga setelah kegiatan 1 selesai, ya timbullah faktor B, ya, yang mana faktor B ini yang harus diselesaikan. Ya, jadi istilahnya yang lingkaran-lingkaran itu A, B, C, D, E, F, ya, itu adalah sebagai masalah. Jadi suatu masalah dalam suatu perusahaan ingin diselesaikan, ya masalah A diselesaikan dengan kegiatan 1, masalah B yang timbul setelah kegiatan 1 diselesaikan dengan kegiatan 2, demikian seterusnya sampai terakhir, ya. Kemudian di sana ada TE waktu pengerjaan. Jadi bagaimana kita mengerjakan misalnya masalah A. Masalah A yang dalam satu perusahaan itu kita harus selesaikan berapa hari ya. Nah, kita bisa buat estimasi di sana 4/4 hari atau 6 hari, 2 hari ya. Tergantung dengan masalah yang harus diselesaikan. Ya, tergantung dengan kegiatan yang harus diselesaikan. Nah, dengan membuat seperti ini, maka kita tahu ya berapa hari kita ya membutuhkan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang ada di perusahaan tersebut. Ya, atau berapa jumlah hari yang kita butuhkan ya untuk kita bisa menyelesaikan suatu masalah di suatu organisasi. Maka kalau kita lihat dari gambar ini kita bisa total ya untuk kita itu menyelesaikan atau mengerjakan suatu kegiatan di dalam suatu organisasi dengan 10 kegiatan ini, maka kita membutuhkan waktu 21/3/4 hari. Artinya kita tahu untuk menyelesaikan suatu pekerjaan ini membutuhkan 21 hari. Nah, inilah contoh jaringan PERT sebagai alat bantu perencanaan yang membuat kita mengetahui estimasi yang kita butuhkan untuk menyelesaikan suatu kegiatan dalam suatu organisasi. Jadi kita bisa mengetahui ya, untuk mengerjakan suatu pekerjaan di organisasi itu kita butuh berapa hari. Ya, untuk menyelesaikan suatu masalah di dalam suatu organisasi itu kita butuh berapa hari. Nah, inilah contoh jaringan PERT sebagai alat bantu perencanaan. Kemudian, bagaimana kita menyelesaikan masalah dan mengambil suatu keputusan? Ya, masalah ya itu berbeda dengan gejala ya. Masalah itu berbeda dengan gejala. Kalau masalah itu adalah sudah masalah ya, sudah hasil
dari suatu gejala, ya. Jadi masalah itu menjadi output dari suatu gejala, ya. Ada suatu gejala sehingga menimbulkan suatu masalah. Nah, ada perkataan yang mengatakan if we fail to identify the problem, we will fail to solve the problem. Artinya adalah jika kita gagal untuk mengidentifikasi suatu masalah, maka kita akan gagal untuk memberikan suatu solusi dari masalah tersebut. Jadi kalau kita itu tidak bisa menganalisis masalah, mengidentifikasi, maka kita akan gagal juga untuk memberikan solusi atas masalah itu. Karena kita tidak tahu masalahnya apa, tentunya kita tidak akan bisa memberikan solusi yang tepat. Oleh karena itu, kita harus memberikan solusi, mengidentifikasi masalah secara tepat sehingga kita bisa memberikan solusi secara tepat. Ya. Penyelesaian masalah dan pengambilan keputusan, ya, pertama adalah penentuan faktor penyebab. Jadi kita tentukan dulu, ya. Untuk menyelesaikan suatu masalah, kita tentukan faktor penyebabnya apa. Sumber penyebabnya apa. Kemudian yang kedua, untuk menyelesaikan suatu masalah dan pengambilan keputusan, yaitu pendekatan dalam penyelesaian masalah. Untuk menyelesaikan suatu masalah ini, pendekatannya bagaimana. Kemudian yang ketiga adalah pengambilan keputusan atas alternatif penyelesaian masalah. Jadi bisa saja ya, ketika kita misalnya sudah tahu masalahnya apa, penyebabnya apa, kemudian apa cara yang kita gunakan untuk menyelesaikan itu, bisa jadi ada beberapa cara ya atau alternatif. Maka kita harus putuskan ya, alternatif mana atau cara mana yang paling tepat untuk menyelesaikan masalah tersebut. Nah, ini adalah tahapan-tahapan yang bisa kita lakukan dalam penyelesaian masalah. Kemudian lingkungan juga ya mempengaruhi, ya, lingkungan organisasi mempengaruhi dalam pengambilan keputusan, ya. Di mana keputusan pada saat keadaan yang pasti, ya, atau certainty, ya. Kalau keputusan saat keadaannya kita tahu secara pasti, ya itu mungkin tidak ada kendala juga, ya. Karena keadaannya pasti, ya, kita bisa memberikan keputusan lebih cepat mungkin. Tapi bagaimana kalau misalnya keadaannya tidak pasti? Nah, ini juga mempengaruhi, ya, mempengaruhi bagaimana kita untuk membuat suatu keputusan, ya, karena keadaannya tidak pasti atau uncertainty, ya, keputusan pada saat keadaan yang tidak pasti. Kemudian ada juga lingkungan ketika kita mengambil suatu keputusan pada saat keadaan mengandung risiko. Jadi lingkungannya itu, keadaannya itu, ya, mengandung risiko. Jadi kalau kita putuskan A, risikonya jelas ada, ya. B, ketika kita putuskan suatu keputusan, ya, keputusan B, risikonya bagaimana. Nah, ini adalah lingkungan-lingkungan yang mempengaruhi, ya, kita dalam mengambil suatu keputusan, ya. Bagaimana ketika lingkungan atau keadaannya itu dalam keadaan yang pasti, tentunya kita mungkin di situ ya bisa membuat keputusan lebih cepat. Tapi bagaimana kalau dia itu tidak ada kepastian, ya, bisa jadi kita ya butuh waktu untuk membuat suatu keputusan yang lebih matang, sehingga keputusan yang kita buat itu ya tidak merugikan organisasi atau tidak membuat dampak negatif ya di kemudian hari. Tetapi ada juga lingkungan yang mengandung risiko. Kita sudah tahu ya risikonya bakalan ada. Ketika suatu keputusan organisasi ditetapkan, risikonya ada. Kita sudah tahu. Oleh karena itu kita perlu membuat satu keputusan ya ketika keadaannya mengandung risiko, tetapi kita berupaya untuk membuat satu keputusan ya yang mana risikonya itu ya tidak terlalu besar atau risikonya itu kecil. Nah, ini adalah beberapa lingkungan atau keadaan ya yang kerap ya terjadi ya
dalam kita mengambil suatu keputusan. Oleh karena itu, ketika kita mengambil suatu keputusan, ada suatu proses ya atau ada alternatifnya. Bagaimana kita menentukan atau membuat suatu keputusan? Ada proses ya. Yang pertama adalah investigasi situasi. Ya. Investigasi situasi ya, kita harus menginvestigasi keadaan. Sebelum membuat suatu keputusan, maka diinvestigasi dulu situasi atau keadaan. Yang pertama adalah identifikasi masalah, kemudian diagnosa penyebab mengapa masalah tersebut terjadi, kemudian kita identifikasi tujuan ya dari keputusan yang akan kita ambil. Jadi kalau kita misalnya buat keputusan ini kira-kira tujuannya untuk apa, kita identifikasi di tahap investigasi situasi itu. Kemudian tahap yang kedua dalam proses pengambilan keputusan adalah penentuan alternatif. Penentuan alternatif ini yang pertama dilakukan adalah identifikasi berbagai alternatif keputusan. Jadi kita identifikasi kira-kira keputusan yang bisa kita buat itu apa. Bisa jadi keputusan itu ya yang kita identifikasi itu banyak ya. Ada sampai 3 misalnya. Atau kemudian evaluasi ya belum dilakukan pada tahap ini. Jadi kita tidak mengevaluasi keputusan itu, tapi kita identifikasi kira-kira keputusan yang mungkin untuk kita buat itu apa. Itu tahap yang kedua. Tahap yang ketiga adalah penilaian alternatif dan penentuan keputusan. Nah, pada tahap penilaian alternatif dan penentuan keputusan ini, yang pertama dilakukan adalah evaluasi dan penilaian alternatif yang ada. Jadi di tahap yang ketiga ini kita sudah melakukan evaluasi ya, kita nilai ya alternatif yang ada. Kemudian kita tentukan alternatif mana yang terbaik, keputusan mana yang terbaik. Nah, selanjutnya tahap yang keempat dari proses pengambilan keputusan adalah implementasi dan pengawasan. Jadi kalau kita sudah putuskan apa yang menjadi suatu keputusan, tahap keempatnya adalah kita melaksanakan keputusan tersebut ya dan mengawasi. Apa tahapan yang akan dilakukan? Pertama adalah rencana implementasi. Kapan ya? Kapan keputusan tersebut diimplementasikan? Ya. Kemudian implementasi dari rencana yang telah dibuat ya. Kemudian kita wujud nyatakan ya dari rencana keputusan yang telah dibuat tersebut. Kemudian adalah pengawasan terhadap langkah implementasi. Jadi kita awasi setiap keputusan yang telah dilakukan ya. Jangan sampai di tahap implementasi itu keputusan yang kita kerjakan buat itu berbeda dengan implementasi yang kita lakukan. Itu makanya perlu harus ada pengawasan terhadap langkah implementasi. Nah, inilah 4 proses ya atau tahapan pengambilan keputusan. Kemudian untuk kita juga mengevaluasi alternatif, maka ada beberapa tahapan yang harus dilakukan. Ya. Misalnya yang pertama adalah apakah alternatif yang ada memungkinkan? Ya. Jika tidak, ya berarti kita batalkan alternatif itu. Jika ya, berarti kita harus merumuskan pertanyaan lagi, apakah alternatif yang ada memuaskan? Nah, apakah alternatif yang ada itu memuaskan? Nah, dari beberapa alternatif kan sudah ada. Ya, keputusan yang kita buat itu sudah ada beberapa alternatif. Kira-kira itu memuaskan tidak untuk seluruh elemen organisasi atau perusahaan? Jika tidak, berarti kita batalkan alternatif itu. Artinya tidak jadi dilaksanakan atau diimplementasikan. Tapi jika ya, maka yang harus kita evaluasi lagi adalah apakah alternatif yang ada memberikan kemungkinan hasil yang positif atau netral. Jadi, apakah kira-kira alternatif keputusan itu ketika diimplementasikan nanti itu memberikan
hasil yang positif ya bagi perusahaan atau organisasi. Jika jawabannya tidak, berarti kita batalkan itu alternatif ya. Tetapi jika jawabannya ya, berarti kita lakukan evaluasi lanjutan. Nah, ini adalah tahapan-tahapan evaluasi alternatif. Jadi kita untuk menentukan alternatif mana yang terbaik dari suatu pengambilan keputusan dalam suatu organisasi, maka harus dilakukan 3 tahap ini. Sehingga kita bisa mencari alternatif yang terbaik dari berbagai alternatif yang ada. Oleh karena itu, ya, ada beberapa keterbatasan ya kita dalam mengambil suatu keputusan. Ya, ada keterbatasan dalam pengambilan keputusan. Nah, keterbatasan dalam pengambilan keputusan yang rasional ya, bagaimana kita untuk menentukan suatu keputusan yang rasional, yang masuk akal, yang logis, yang bisa diterima oleh seluruh elemen organisasi. Nah, akan membuat seperti ini kan sulit. Ya, bahwa keputusan dalam suatu organisasi itu barangkali ya ada yang setuju, ada juga yang tidak setuju. Jadi oleh karena itu kita berusaha untuk membuat suatu pengambilan keputusan itu secara rasional. Nah, oleh karena itu ada beberapa keterbatasan. Ya, keterbatasan dalam pengambilan keputusan. Yang pertama adalah keterbatasan sumber daya, ya. Jadi keterbatasan sumber daya manusia ini juga mempengaruhi suatu organisasi untuk membuat suatu pengambilan keputusan organisasi. Kemudian, ya, keterbatasan dalam pengambilan keputusan juga itu karena kelebihan informasi. Sehingga informasi-informasi tersebut ya mempengaruhi pimpinan organisasi ya dalam membuat suatu pengambilan keputusan. Kemudian juga keterbatasan dalam pengambilan keputusan ini juga ada karena faktor keterbatasan ingatan. Jadi seorang manajer, pimpinan itu juga punya keterbatasan ingatan ya. Sehingga ketika dia membuat suatu keputusan barangkali dia ada yang lupa ya. Kemudian keterbatasan dalam pengambilan keputusan juga itu karena faktor masalah keahlian. Jadi seorang pimpinan atau manajer itu dibutuhkan keahliannya untuk membuat bagaimana keputusan tersebut bermanfaat bagi pekerja-pekerja atau keputusan tersebut ya bisa netral atau setidaknya itu bermanfaat bagi seluruh elemen organisasi. Jadi sangat diharapkan keahlian dari suatu pimpinan atau manajer ya dalam pengambilan suatu keputusan. Lalu bagaimana cara kita untuk memperbaiki keputusan? Apabila suatu keputusan itu ya perlu dievaluasi ya, artinya ada keputusan yang diambil oleh pimpinan atau manajer itu ya yang perlu diperbaiki ya. Maka untuk memperbaiki keputusan itu ada beberapa tahap yang harus dilakukan. Yang pertama adalah penggunaan aturan terhadap alternatif keputusan ya. Jadi ada aturan sehingga kita ya menentukan alternatif yang terbaik dari beberapa alternatif keputusan yang ada. Misalnya melalui kriteria prioritas. Prioritas yang kita harus prioritaskan apa ya dalam satu organisasi itu. Dengan mengetahui seperti itu tentunya kita bisa membuat suatu keputusan yang lebih mengarah kepada prioritas tersebut atau ada kriteria minimum. Ya, ada standar minimum. Maka dengan adanya standar minimum itu ya kita juga lebih mudah untuk membuat suatu keputusan. Kemudian tahap yang kedua adalah pengujian terhadap berbagai alternatif keputusan. Jadi kita uji ya dari 3 keputusan ya
kira-kira keputusan yang mana yang paling terbaik. Ya, perlu untuk diuji di lingkungan atau di lingkup elemen organisasi. Kemudian tahap yang ketiga adalah pengambilan keputusan secara berkelompok. Ya, jadi bagaimana membuat suatu keputusan dengan berkelompok. Ya, ada beberapa ide, cara, ada teknik curah ide. Jadi menampung beberapa ide, ya, atau menampung seluruh ide dari elemen organisasi, sehingga ide-ide tersebut bisa dikaji lebih mendalam dan ditentukan ide mana yang paling baik untuk dijadikan sebagai suatu keputusan. Kemudian pengambilan keputusan secara berkelompok ini juga bisa menggunakan cara teknik kelompok, ya, nominal. Jadi ditentukan jumlah orangnya, kemudian ya dibuat suatu keputusan atau dicari suatu keputusan berdasarkan kelompok-kelompok tersebut. Nah, ini adalah cara atau tahapan-tahapan yang dilakukan dalam kita memperbaiki suatu keputusan. Nah, itu saja yang perlu kita bahas dalam pertemuan ke-7 ini. Silakan nanti saudara ditanyakan di Google Classroom, di WhatsApp grup, maupun di komen YouTube. Barangkali ada yang perlu ditanyakan. Nah, ini adalah pertemuan kita yang ke-7. Setelah ini kita akan ujian tengah semester. Silakan saudara mengulas materi-materi yang kita bahas di minggu pertama sampai kepada minggu ke-7 ini. Itu saja yang saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Sampai bertemu dalam ujian tengah semester nanti.